Desainnya kok lama Om? Berapa hari siap kirim Berapa hari Om? siap kirim Om? Pesanan saya sampai mana Om? Berapa hari siap kirim Om? Desainnya kok lama Om? Desainnya kok lama Berapa Om? hari siap kirim Berapa hari Om? siap kirim Om? Jahitannya kurang rapi Om. Promonya kurang menarik Om. Desainnya kok lama Om? Berapa hari siap Desainnya kirim kok lama Om? Desainnya kok lama Om? Pesanan kurang saya sampai menarik, mana Om? Berapa hari siap kirim Jahitannya Om? kurang rapi Om. Pak mungkin bisa dijelaskan apa aja metode Andri ikut custom design yang dijelaskan. Oke, perlu saya jelaskan kembali. Jadi akhir-akhir ini kita menekankan 3 metode untuk custom design ya. Jadi ada 3 prioritas. Yang pertama itu memang pending design, yang kedua itu adalah pending transaksi, dan yang ketiga baru untuk pengerjaan antrian reguler custom design. Jadi perlu saya jabarkan untuk pending design sendiri itu adalah custom design yang sudah di input PO dan di input transaksinya. Jadi usahakan memang untuk jaringan itu ketika ingin desainnya itu segera dikerjakan oleh desainer, karena pending design ini istilahnya adalah cara jaringan itu melok desain agar segera dikerjakan lebih cepat ya oleh desainer itu. Jadi memang kita harapkan semakin hari spending desainnya juga semakin tinggi seperti itu. Jadi bukan hanya desain-desain sampah yang tidak jadi PO, bahkan hanya untuk bahan plastik atau bahan apa yang itu yang pertama. Untuk yang kedua pending transaksi. Jadi desain yang di input PO namun belum input transaksi seperti itu. Jadi kita arahkan memang bagi desain-desain yang sudah kemungkinan prognosis DP-nya itu tinggi seperti itu dan itu masih belum DP, masukkan ke pending transaksi karena itu menjadi prioritas kedua pengerjaan oleh desainer seperti itu. Jadi jangan ragu untuk memasukkan pending transaksi. Nah, kalaupun nanti tidak menjadi transaksi, yang dilakukan apa? Jadi yang dilakukan oleh jaringan itu lakukan data transaksi bisa. Jadi hapus desainnya seperti itu bisa, agar tidak memenuhi slot dari input custom yang saat ini ada di jaringan. Nah, yang ketiga baru pengerjaan di proses desain reguler. Kenapa? Karena memang kita belum tahu apakah desain ini nantinya akan menjadi PO atau belum. Kalau memang dari desain reguler ini segera ingin dikerjakan oleh desainer, masukkan pending transaksi atau masukkan ke pending desain. Kalau memang belum DP dari usernya, masukkan pending transaksi dulu, karena desain pasti juga akan tahu bahwa oh ini pending transaksi akan segera dikerjakan setelah pending desainnya selesai seperti itu. Oke, banyak sekali ya, sudah sering kita sampaikan juga tentang trik-trik input custom yang benar. Jadi poin pertama tetap master design itu harus jelas. Jadi gambar yang diupload dalam inputan itu juga harus jelas seperti itu. Kalau itu memang fresh custom dari ambil dari Google atau manapun itu, pastikan juga dalam keadaan jelas, bukan hasil screenshotan HP. Material yang harus dilampirkan. Yang terpenting adalah ketika melampirkan material gambar itu tidak hanya ukurannya yang besar, tapi dipastikan juga gambarnya tajam. Terus ada beberapa hal yang sebenarnya yang bisa membantu jaringan juga untuk mengedit. Jadi jaringan itu juga bisa belajar edit custom juga melalui beberapa aplikasi yang sekarang mulai banyak ya yang bisa dipakai dengan handphone seperti itu. Nah, dari beberapa aplikasi ini nanti coba kita sebutkan satu persatu, mungkin beberapa aplikasi yang bisa membantu untuk jaringan mengedit. Tapi pada intinya adalah ketika memasukkan gambar hasil edit, material mentahnya yang sebelum diedit itu juga harus dilampirkan. Ya, itu poinnya. Jadi apapun hasil editnya, material sebelum diedit itu harus dilampirkan. Nah, itu penting banget karena apa? Desainer akan tetap mengerjakan dari material utamanya, bukan hasil editannya. Karena apa? Hasil editan itu belum tentu 100% bisa masuk ketika dimasukkan ke software kita. Ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa dipergunakan. Jadi yang pertama itu ganti warna, mungkin bisa di search di Google ya Play Store atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Jadi ganti warna ini jadi mengganti warna dari beberapa objek yang
ada di master yang seperti itu. Misalnya ada gambar JPEG seperti itu diganti warnanya seperti itu bisa. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah Pinterest. Nah ini kita sangat dipermudahkan dari adanya Pinterest seperti Shutterstock seperti itu, sangat mempermudahkan bagi desainer untuk mencari barang seperti itu. Jadi usahakan cari dulu di situ. Biasanya di situ ketika kita misal ambil satu gambar di Pinterest, kita select di salah satu sudutnya aja. Misal itu dalam satu gambar atau pemandangan ada rumputnya atau bunganya di pojok seperti itu, kita tampilkan di pojoknya saja. Kita akan bisa mencari keseluruhan yang terafiliasi dengan gambar ini seperti itu. Jadi luas banget. Terus aplikasi yang berikutnya adalah Remini. Remini ini adalah meningkatkan kualitas gambar, baik dari segi ketajaman maupun dari kadang tapi akan berpengaruh juga ke ukurannya. Iya, ukurannya juga akan semakin tinggi seperti itu. Nah, perlu diingat dalam mempertajam kualitas gambar di sini, karena ini aplikasinya pakai handphone, smartphone seperti itu, perlu diperhatikan bahwa kualitas gambar yang tertampil di smartphone itu kadang berbeda dengan kualitas gambar yang nanti akan tertampil di layar laptop ataupun PC. Itu perlu diingat. Terus pixel lab untuk eksperimen menempelkan beragam atribut seperti mungkin kita bisa bereksperimen menempelkan langsung ke mockup seperti itu, bisa pakai aplikasi ini. Jadi cukup membantu juga dalam peletakan atributnya. Iya, jadi ketika jaringan ingin desainer itu meletakkannya di mana toh, bisa pakai dengan aplikasi ini. Ada satu lagi remove. Jadi aplikasi remove ini menghilangkan objek, sebagian objek atau banyak objek atau bahkan background yang di belakang objek. Jadi misal kita akan membuat gambar yang awalnya itu ada backgroundnya seperti itu, yang di belakang ini dibuang, nanti disimpan dalam bentuk PNG, harusnya bisa sudah transparan seperti itu. Tapi cek bagian dari tepi ini biasanya masih kasar, jadi masih perlu akan diperhalus oleh desainer seperti itu. Jadi hasilnya pun masih kasar dan itu masih agak berbintik-bintik itu ya, jadi belum bisa bersih seperti itu. Penggunaan aplikasi-aplikasi edit desain boleh saja seperti itu, tapi memang kita sarankan jika memang Anda itu tertarik ke desain terus mampu mendesain, itu lebih baik bermain di tempat, karena apa, hasil keluarnya pun akan lebih bagus. Kenapa kok persiapan ini harus dilakukan dan begitu penting dilakukan? Yang pertama memang sesuatu yang fix di awal atau jelas di awal itu memang sangat mempermudah pekerjaan desainer. Itu yang pertama. Mempermudah desainer dalam pemahaman itu sangat penting ya, karena itu menghindari revisi, ambil ulang seperti itu. Jadi kita bisa sekali jadi untuk desainnya. Yang kedua adalah memang untuk menghindari kesalahan yang saya utarakan tadi, revisi ya. Jadi kita menghindari kesalahan pengerjaan oleh desainer, itu penting sekali karena revisi juga akan menambah waktu pengerjaan desainer, itu otomatis menambah panjang atau menambah lama waktu yang diperlukan untuk menunggu desain selesai seperti itu. Terus yang ketiga adalah user itu juga menuntut kepuasan dari desain yang iya pasti. Jadi user tetap akan menuntut kepuasan dari desain yang sudah dimasukkan di input seperti itu. Jadi bagaimana user agar tetap puas seperti itu atas pelayanan desain. Nah, mungkin di sini juga diperlukan. Yang terakhir Pak, pesan dan harapan untuk jaringan dalam pengawalan etika desain. Oke, ada beberapa poin yang wajib jaringan itu pahami. Yang pertama memang sebelum input custom itu usahakan 90% datanya itu fix di awal. Jadi space 10% ini bisa dimanfaatkan untuk perubahan-perubahan, itu tidak masalah seperti itu. Tapi 90% itu fix di awal, karena sampai saat hari ini pun ya, itu masih banyak perubahan-perubahan yang memang mayor ya. Jadi banyak sekali perubahan atas satu ID custom itu memang menghambat pengerjaan, baik dari segi
teman-teman desainer maupun dari waktunya juga seperti itu yang pertama. Terus yang kedua adalah optimalkan fasilitas galeri, custom design, fresh design. Di situ sudah tersedia banyak sekali pilihan desain. Jadi manfaatkanlah apa yang sudah ada di kami seperti itu. Jadi fitur galeri desain ini seharusnya tidak hanya digunakan oleh reseller maupun agen, bahkan user yang baru ingin pesan pun bisa kita ajak turun ke dalam galeri. Jadi di situ kita bisa ketik apapun ya, kata apapun yang ingin mencari desain, mungkin dengan keyword yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali mencari desain yang diinginkan di galeri. Terus yang ketiga adalah kawal ID desain Anda. Jadi di kawal ID desain Anda ini harusnya jaringan paham. Yang pertama adalah alur proses pengerjaan desainnya. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab apa yang ada di jaringan, seperti validasinya harus segera seperti itu. Karena di 10 hari siap kirim kita harus menjaminkan pengerjaan kami di 10 hari siap kirim akan sedikit berat diganggu juga seperti itu kalau validasinya tidak lancar. Tapi kami harus juga menjaminkan 10 hari siap kirim, sementara kalian juga tidak menjaminkan validasinya untuk kami. Mari kita tetap input custom dengan prosedur yang benar dan pastikan datanya fix di awal. Stop bikin sampah di custom design. Desainnya kok lama, Om? Berapa hari siap kirim, Om? Pesanan saya sampai mana, Om? Berapa hari siap kirim, Om? Desainnya kok lama, Om? Desainnya kok lama, Om? Berapa hari siap kirim, Om? Ceritanya kurang rapi, Om. Promonya kurang menarik, Om. Desainnya kok lama, Om. Berapa hari Desainnya kok lama, Om? Desainnya kok lama, Om? Pesanan saya sampai mana, Om? Berapa hari siap kirim, Ceritanya kurang rapi, Om.